pendengar di manapun Anda berada, senang sekali saya Bapak Agus Gunawan masih hadir menemani Anda di kesempatan siang hari ini di program Jaksa Menyapa. Ini program Jaksa Menyapa ini bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan juga RRI Bandung. Kali ini kita akan berbicara mengenai peranan PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah dalam menyiapkan kebutuhan listrik di masa depan di wilayah Provinsi Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Sudah hadir kedua narasumber kami yang nanti akan berbicara hal tersebut pendengar, dan Anda juga saya undang silakan untuk berinteraksi bersama kami melalui layanan WhatsApp kami di 085 521 49760. Baik, kami perkenalkan terlebih dahulu ada narasumber kami yang pertama yaitu Pak Dodi Ghazali Emil SH. Beliau adalah Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam, selamat siang Kak Abon. Ya. Terima kasih. Baik. Sudah bertemu lagi di minggu kedua ya. Minggu kedua. Baik. Dan masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Betul. Ya. Dan narasumber yang kedua kami yaitu Bapak Asep Irman. Beliau adalah manajer perizinan dan juga komunikasi PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Asep. Selamat siang, Kang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah. Ya. Terima kasih. Baik, hingga pukul 1 siang nanti pendengar kita akan bincang-bincang dengan kedua narasumber kami yang luar biasa kali ini di program Jaksa Menyapa. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Play Go. Caranya sangat mudah sekali. Anda tinggal download di Google Play atau di App Store, dan tentu saja Anda bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun hanya dengan mengklik aplikasi RRI Play Go. Baik, saya ke Pak Dodi Ghazali Emil sebagai Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pak Dodi, minggu kemarin juga bersama PLN kali ini mengenai pembangunan bagian tengah dalam menyiapkan kebutuhan listrik di masa depan, terutama di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Ya. Nah, untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sendiri dalam hal ini pengawalan atau juga mungkin pengawasan untuk PLN-nya menyiapkan kebutuhan ini perannya seperti apa mungkin Pak Dodi, silakan. Baik, kantor PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah ini adalah salah satu bagian dari PLN Persero yang bertugas untuk melakukan pembangunan dan menyiapkan kebutuhan listrik untuk masyarakat, baik untuk saat ini maupun ke depan. Mungkin lebih kita tekankan ini ke depan. Banyak pembangunan yang dilaksanakan, kegiatan yang dilaksanakan untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Masyarakat butuh listrik semakin hari semakin banyak, dan bahkan sekarang tren produksi listrik itu adalah dari energi yang terbarukan. Nanti kita bisa tanya ke Kang Asep. Jadi peran kejaksaan di sini adalah melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan untuk produksi listrik yang dilakukan oleh kantor PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah. Karena banyak hal-hal strategis yang disiapkan oleh unit induk PLN Bagian Tengah ini adalah mulai dari bagaimana menciptakan 23% sumber daya listrik itu berasal dari energi yang terbarukan. Ya. Itu butuh investasi yang tidak kecil. Luar biasa ya. PLN perlu menjaga bagaimana investasinya bisa berjalan dengan baik. Bagaimana ke depan seluruh kegiatannya itu dapat mudah terlaksana. Yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Coba kita bayangkan RRI tidak ada listrik, mati 5 menit saja. Kang Abot pasti udah teriak. Telepon 123 kan? Atau genset hidupkan. Betul. Pakai genset 2 jam membayar solar biayanya segini. Dan itu pun tidak maksimal. Kalau biarpun elektronik rusak, saya paham sekali bagaimana radio hidup mati pasti rusak, mixer hancur dan sebagainya. Nah, kita menjaga itu sehingga apa yang menjadi tujuan bagi masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal
bisa kita lakukan. Ya. Karena begini, dalam sebuah kegiatan pembangunan, ekses-ekses itu pasti ada. Betul. PLN butuh jaringan. Ya. Jaringan itu akan melintasi berbagai macam wilayah, mulai dari perbukitan, pegunungan, Ya. bahkan melewati tanah orang, tanah perusahaan. Nah, bagaimana kita mensosialisasikan itu, mendampingi pihak PLN, khususnya di kantor PLN unit untuk pembangunan Jawa bagian tengah ini bisa terlaksana sesuai dengan time schedule. Ya. Karena segala sesuatunya akan saling berhubungan. Betul. Dia tidak bisa terpisah satu dan lainnya. Kalau tidak, tujuannya tidak akan tercapai. Ya. Kan gitu. Betul. Kita dampingi, kan bikin tapak-tapak tower. Nah, lucu uniknya kita bikin tapak tower untuk melintasi itu kan, kalian tidak bisa beli tanah seluruhnya, pasti Betul. di jalur yang Ya, diikuti ya, saja. ya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan masukan itu? Tujuannya adalah bagaimana kita sama-sama bisa membangun ini, di mana kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, khususnya di Jawa Barat, dan segala sumber daya bisa kita gunakan. Bahkan tadi saya dengar bahwa di Waduk Cirata ini sedang berjalan dalam proses pembangunan bahwa sumber daya listrik dari sinar matahari ya, Matahari. itu dibuat di atas waduk. Wow, luar biasa. Itu kan suatu terobosan baru. Ya. Menghindari bagaimana sumber daya dari fosil bisa digunakan dari misalnya mulai dari angin, air, kebetulan di Jawa Barat airnya banyak, kemudian atau dari sumber daya lainnya. Ya. Ya. Jadi itulah tugas kami, salah satunya kalau minggu lalu kami mendampingi dari bagaimana mensosialisasikan stimulus di masa COVID. Saat ini kami masuk ke pembangunan. Salah satunya pembangunan adalah dari kantor PLN unit induk pembangunan Jawa bagian tengah. Betul. Jadi kita bisa tahu apa saja yang menjadi kegiatan-kegiatan ke depan dan imbasnya bagi masyarakat. Nah, Betul, ya. Jadi masyarakat Jawa Barat bisa tahu bahwa melalui Pro 1 NRI ini apa yang menjadi kegiatan dari PLN pembangunan ini, ya. dan apa kendalanya. Betul. Dan itu yang akan kita dampingi bersama. Betul. Itu kan apa? Baik. Ya, tentu ini kan memang berkaitan dengan kebutuhan listrik di masa depan, terutama di wilayah Jawa Barat dan juga masyarakat begitu ya, sehingga juga masyarakat selain bisa menikmati listrik yang sudah ada sekarang juga lebih transparan mungkin ya Pak Dodi kan? Iya, siap. Ya, sehingga juga bisa berjalan dengan lancar. Iya. Baik, saya ke Pak Asep Firman, Manajer Perizinan dan juga Komunikasi PLN Unit Induk Pembangunan Jawa bagian Tengah. Pak Asep, sebelum kita lebih dalam begitu ya mengenai peranan PLN ini dalam rangka pembangunan di bagian tengah ini, boleh sedikit diceritakan mengenai profil singkat PLN ini, terutama dalam pembangunan Jawa bagian tengah ini, Pak Asep, silakan. Baik, terima kasih Kang Abot ya. Ya. Sebelumnya mungkin kami dari PLN Unit Induk Pembangunan Jawa bagian Tengah mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang sudah memberikan kesempatan kami untuk mensosialisasikan terkait dengan proses pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan yang ada di Provinsi Jawa Barat khususnya melalui program Jaksa Menyapa. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dodi di awal, bahwa memang PLN ini terdiri dari beberapa unit. Yang pertama mungkin kami adalah selaku juru masaknya, Pak. Juru masaknya kan. Jadi semua pembangkit ataupun transmisi itu kami yang bangun. Gitu. Jadi kami bengkelnya lah, gitu ya. Nah, setelah itu sudah beroperasi, untuk pembangkit itu dioperasikan oleh anak perusahaan, biasanya kalau untuk Jawa. Jadi nanti pembangkitnya beroperasi, kemudian energi yang dihasilkan oleh pembangkit yang kita bangun tersebut kita transmisikan melalui transmisi. Tadi yang disampaikan ada namanya SUTET, saluran ekstrak tegangan tinggi. Itu yang mengoperasikan adalah teman-teman adalah di unit induk transmisi. Kalau di Bandung atau di Jawa Barat itu kantornya ada di Cijerere. Kemudian unit selanjutnya adalah yang minggu kemarin itu adalah PLN distribusi. Jadi unit distribusi ini adalah
unit PLN yang melakukan penjualan tenaga listrik kepada pelanggan. Jadi end usernya. Itu. Nah, posisi kami di unit induk pembangunan adalah kami ditugaskan oleh direksi untuk melakukan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan, baik itu pembangkit maupun jaringan seperti itu. Nah, saat ini memang momennya sangat tepat sekali karena kami baru menyelesaikan reorganisasi. Jadi unit kami Jawa bagian tengah ini dulunya terdiri dari 2 unit. Dua unit. Ada 2 general manager sendiri. Yang pertama unit induk pembangunan Jawa bagian tengah 1. Itu memang kantornya ada di Bandung yang kantor kami sekarang. Kemudian ada juga unit induk pembangunan Jawa bagian tengah 2. Kantor induknya ada di Yogyakarta. Nah, sekarang kami bergabung menjadi unit induk pembangunan Jawa bagian tengah. Untuk area kerjanya adalah kita ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah, seperti itu. Kalau misalkan nanti ada jaringan melalui Yogyakarta juga kita akan masuk. Ya, jadi Jogja dan DIY seperti itu. Baik. Ya. Untuk wilayah kerja PLN untuk JBT ini juga di mana saja, Pak? Ya. Baik, kami setelah melakukan reorganisasi ini, unit kami ada di 4 kota. 4 kota. 3 diantaranya ada di Provinsi Jawa Barat dan 1 ada di Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, unit pelaksana proyek Jawa bagian tengah 1 itu kantornya ada di Bandung. Di Bandung? Ya, di dekat sini, Jalan Ciliwung. Ya, Jalan Ciliwung. Mereka atau unit pelaksana ini melakukan proses pembangunan untuk transmisi. Ya, transmisi baik itu SUTET 500 kV maupun yang 150 kV SUTT. Ya. Itu cakupan wilayahnya ada di Jawa Barat. Mulai sekarang kita kan sedang ada, nanti kami sampaikan juga proyek-proyek yang jadi perhatian, yaitu Jalur Utara. Jadi kami melakukan evakuasi daya dari PLTU yang ada di pantai utara Jawa, baik itu PLTU Cirebon, dari IPP, kemudian ada dari Batam, kemudian ada dari Indramayu juga. Kami evakuasi dayanya melalui jaringan yang sedang kami bangun. Itu terbentang mulai dari, kalau untuk Jawa Barat, mulai dari Kabupaten Kuningan, dari Mandirancang, kemudian terus ke Subang, kemudian sampai ke Cibatugaru di Kabupaten Bekasi, seperti itu. Itu yang di Bandung. Kemudian yang Cisokan, nah Cisokan ini dia ada transmisi, ada juga pembangkit. Nah, untuk transmisinya fokus pada saat ini adalah penyelesaian untuk jaringan SUTT 150 kV untuk mendukung atau mensupport proyek strategis nasional, yaitu kereta cepat Jakarta Bandung. Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa proyek tersebut adalah salah satu proyek strategis nasional dan ada 4 stasiun, mulai dari Halim, kemudian Karawang, kemudian Walini di Kabupaten Bandung Barat, kemudian terakhir stasiun terakhirnya ada di Tegaluar di daerah Cileunyi dan Ranca Ekek, seperti itu. Nah, unit kami bertugas untuk membangun jaringan untuk mensuplai 3 stasiun, yaitu yang di Karawang, kemudian untuk yang di Walini, dan stasiun akhir di Tegaluar, seperti itu. Itu dilakukan oleh teman-teman yang di Cisokan. Nah, selain jaringan, mereka juga membangun pembangkit. Ada 2 pembangkit besar PLTA. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Dodi terkait dengan energi baru dan terbarukan. Salah duanya adalah Cisokan dan Jatigede. Jadi Cisokan ini berkapasitas 4 kali 260 MW. Kemudian Jatigede 2 kali 55 MW. Nah, proses sekarang adalah progresnya untuk Jatigede itu sudah hampir 86%. Itu diupayakan di Desember 2021 sudah bisa beroperasi. Kemudian untuk Cisokan itu ditargetkan di tahun 2026 beroperasi. Nah, listrik yang dihasilkan oleh kedua pembangkit tersebut akan kita evakuasi dayanya untuk mendukung sistem kelistrikan Jawa Bali. Baik, jadi Cisokan itu pembangkitnya apa saja, Pak?
Ada dua tadi, Ada dua, ya. PLTA Cisokan dan PLTA Jatigede. Ya. Oke. Gitu. Kemudian ada juga untuk yang ketiga, JBT 3, kita kantornya ada di Cirebon. Di Cirebon. Oke. Unit kami ini juga membangun transmisi untuk mendukung yang jalur utara tadi. Untuk jalur utara, kemudian untuk pembangkitnya ada kita melakukan pembangunan untuk pembangkit listrik tenaga uap di Indramayu. Ya. Sekarang prosesnya sedang melakukan pembangunan untuk gardu induk tegangan ekstra tingginya. Nanti untuk PLTU-nya kita akan untuk operasinya di tahun 2026 juga sama. Kemudian terakhir ini ada di Semarang. Di Semarang, tadi yang Cirebon pun, yang Bandung ya, yang Bandung ada kelewat tadi. Dia juga sedang melakukan visible study untuk PLTA juga. PLTA juga ada di Mapenggeng. Itu nanti memang agak masih lama itunya untuk operasinya. Tapi itu juga mendukung terhadap bauran energi yang energi baru terbarukan. Itu yang Cisokan, yang Bandung tadi ya, Ciliwung. Kemudian untuk JBT 4 yang di Semarang itu sama, mendukung yang jalur utara itu mulai dari Ungaran, Batang sampai berujung masuk ke Jawa Barat sampai ke Cibatu Baru, seperti itu. Kemudian untuk pembangkitnya kita sedang ada pengembangan untuk PLTP. Ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Itu ada pengembangan nanti di daerah Ungaran, tapi itu masih lama, masih pra-FS sekarang, masih menggali potensi. Jadi kedepannya memang sesuai dengan visi dari PLN, kita akan memperbesar energi baru terbarukan untuk pembangkit kita, karena memang tren green energy di era sekarang ini sangat menjadi perhatian. Bahkan untuk level internasional kita sedang tren untuk jual beli karbon. Jadi ketika kita mengembangkan energi baru terbarukan, akan ada kompensasi yang bisa kita dapatkan dari negara lain. Jadi ada skornya. Bahkan untuk kita mendapatkan loan atau bantuan pinjaman dari lembaga internasional, ketika kita ada skor untuk posisi EBT-nya lebih tinggi, itu akan lebih mudah seperti itu. Baik. Ada kemudahan yang didapat oleh PLN. Baik, empat kota yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Asep ini ada Bandung, Cisokan, Cirebon, dan juga Semarang. Baik itu program yang sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan begitu. Pertanyaannya adalah tujuan yang dibangun transmisi ataupun juga jaringan atau juga pembangkit ini tujuannya apa? Karena pertanyaannya adalah memang selama ini pasokan listrik di Jawa bagian tengah ini apakah kurang atau bagaimana begitu, ya. Pak Asep? Baik, memang kalau menjawab pertanyaan itu kita flashback ke kejadian tahun 2020. Ya. Nah, memang untuk konsumsi kita ada sedikit pengurangan, khususnya mungkin di industri banyak yang tutup juga, kemudian bisnis hotel, tapi mungkin sekarang udah ada rebound dan kita prediksi tetap untuk konsumsi akan terus meningkat karena ke depan listrik ini menjadi salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, terkait dengan maksud dan tujuan dari kita melakukan pembangunan ini, karena memang untuk penyediaan supply kita kan harus terus berinovasi seperti itu. Kita kan pembangkit-pembangkit yang sudah lama berdiri itu kan ada di-rating artinya ada pengurangan kemampuan seperti itu. Jadi harus ada renewable, kemudian ditambah ada tren energi baru dan terbarukan. Kita juga harus beralih dari energi fosil ke energi green, energi hijau gitu kan. Nah, itu salah satu upaya atau maksud dari PLN tetap melakukan pembangunan ini. Kemudian terkait dengan jaringan, kita juga berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dari negara ini gitu. Artinya dengan kita memperluas jaringan, di sana sudah ada menunggu beberapa pelanggan. Pelanggan itu pelanggan besar, pelanggan bisnis, pelanggan industri. Itu ada multiplier efeknya ketika si industri ataupun bisnis ini sudah running, sudah berjalan, otomatis tingkat ekonomi masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat itu sudah bisa kita tingkatkan seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu
yang misi dari pemerintah Indonesia melalui PLN untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dari masyarakat. Baik, dan ternyata juga Jawa Barat menjadi konsumsi yang cukup tinggi ya? Iya, betul. Jawa Barat atau juga Jawa bagian tengah. Berbeda dengan Jawa yang bagian timur begitu Pak? Sama ya. Sama. Memang ada beberapa level konsumsi yang tertinggi Jawa Barat. Yang tinggi Jawa Barat, ya, karena banyaknya penggunaan seperti industri dan bisnis. Iya. Baik, kita akan lanjut lagi Pak Asep dan juga Pak Dodi di program Jaksa Menyapa. Pendengar tentu saja jangan kemana-mana, karena kami akan kembali lagi bersama kedua narasumber kami. Ada Pak Asep Firman, Manajer Perizinan dan Komunikasi PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah, dan juga Pak Dodi Ghazali Emil Esa, beliau adalah Kasih Menhub Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Bersama kami pendengar di program Jaksa Menyapa, ya ini program kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan juga RRI Bandung. Kali ini berbicara mengenai peranan PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah dalam menyiapkan kebutuhan listrik di masa depan dan wilayah Provinsi Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Bersama narasumber kami ada Pak Dodi Ghazali Emil Esa, beliau adalah Kasih Menhub Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan juga narasumber kami yang kedua ada Pak Asep Firman, Manajer Perizinan dan Komunikasi PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah. Sebelum saya ke Pak Dodi Ghazali, saya ke Pak Asep terlebih dahulu. Ini mengenai tadi proses bisnis begitu ya. Ini pasti kan berbicara mengenai perencanaan, pengadaan lahan, perizinan pembangunan dan lain sebagainya. Tentu juga ini ada kaitannya atau juga berhubungan dengan kejaksaan, bagaimana bisa mendampingi dan juga pengawasan begitu. Pak Asep Firman, silakan. Baik, terima kasih Kang Robert. Jadi terkait dengan proses bisnis yang kami lakukan di unit induk pembangunan Jawa Bagian Tengah ini, kami memang melakukan mulai dalam tahap dari tahap perencanaan, dari tahap perencanaan. Kemudian masuk ke pengadaan lahan, karena semua pembangkit, semua transmisi pasti perlu lahan, seperti itu. Kemudian selain itu kami juga karena terkait dengan regulasi dari pemerintah untuk melakukan pembangunan ini, ada beberapa izin yang harus kami dapatkan dari berbagai instansi, khususnya instansi pemerintah, atau kalau misalkan instansi swasta yang katanya kita pakai, kita juga harus ada izin atau enggak ada sewa menyewa dengan mereka. Kemudian masuk ke pelaksanaan konstruksi, baik itu pembangkit maupun jaringan dan juga gardu induk. Nah, selesai dari proses tadi itu ada di ranah kami. Ranah kami akan dilanjutkan dengan namanya serah terima proyek atau sering kita sebut STP. Nah, untuk STP kita karena pengelolaannya nanti berbeda antara pembangkit dengan transmisi. Kalau pembangkit khusus di Jawa itu kami serahkan ke anak usaha kami, anak perusahaan kami. Itu di Jawa ini ada PT PJB Pembangkitan Jawa Bali dan juga PT Indonesia Power. Jadi mereka nanti yang akan melaksanakan operasional dan juga maintenance-nya, pemeliharaan seperti itu. Kemudian untuk transmisi dan gardu induk itu kami akan serahkan ke unit kami yang tadi disebut di awal, itu unit induk transmisi. Jadi mereka nanti yang akan melakukan pengoperasionalan dan juga maintenance atau pemeliharaannya itu di unit induk transmisi seperti itu. Nah, akhir ataupun produk dari kami diakhiri dengan, atau proses bisnis kami adalah dengan STP tadi, serah terima proyek kepada unit pengelola dan pemeliharaan seperti itu. Baik, saya ke Pak Dodi. Pak Dodi, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Asep Firman mengenai proses bisnis PLN sendiri, dan terutama mengenai perencanaan, pengadaan dan lain sebagainya. Di kejaksaan sendiri seperti apa? Jadi salah satu fungsi kita di Kejaksaan adalah melakukan pendampingan dalam pembangunan proyek-proyek strategis ini. Betul. Ya. Jadi mulai dari perencanaan PLN, khususnya dari unit induk pembangunan Jawa Bagian Tengah ini sudah mulai bisa menyampaikan apa yang menjadi kegiatan perusahaan tersebut untuk waktu ke depan. Betul. Khususnya karena ini menyangkut dengan pembangunan, baik itu transmisi maupun dari pembentuk pembangkit, itu kan sama-sama pembangunan.
dan mereka bisa menyampaikan perencanaannya. Kemudian yang jelas butuh lahan untuk itu, lahan untuk pembangunan. Banyak yang lahan yang digunakan itu adalah karena kita fungsinya ke energi terbarukan, tentu harus mengambil lahan itu yang berada posisinya berdekatan dengan sumber daya alam itu, ya, sumber daya alam yang terbarukan tersebut. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kadang tidak semua kondisi lahan itu idle, ya oke gitu, bisa dipakai. Pasti ada lahan-lahan orang atau utilitas tertentu yang bersentuhan. Nah, kita mencari jalan keluar, kita bisa mendampingi dan memediasi. Bahkan seperti di transmisi, seperti saya sampaikan di awal, transmisi itu akan banyak menggunakan lahan-lahan milik orang lain, ya, baik itu masyarakat pada umumnya, baik itu dari perusahaan. Itu yang harus kita antisipasi, karena sebagai lahan itu kan menjadi ranah privat, ya. Cuman ada aturan yang mengatur bagaimana kita menyediakan lahan untuk kegiatan pembangunan. Nah, itu harus selaras. Kita mencari jalan yang terbaik bagi PLN sendiri dan bagi kegiatan proyek tersebut, dengan didampingi oleh kejaksaan yang melakukan pengawalan di pembangunan, itu akan memudahkan. Misalnya dari perizinan, kalau ada yang terkendala kita bisa cari jalan keluarnya di perizinan. Kemudian pengadaan lahan kita bisa memediasi para pihak, dan kita bisa sama-sama mengawasi bagaimana kita menciptakan suatu kegiatan proyek itu benar dengan kegiatan yang transparansi. Bagaimana kita bisa sama-sama menjaga budaya anti korupsi tersebut. Kita bisa menghindari dari awal, kita bisa mencegah. Kan kadang-kadang ada saja yang mencoba memanfaatkan situasi. Tapi dengan ada pendampingan ini, kita meminimalkan bagaimana mencari jalan yang terbaik sehingga tidak menimbulkan masalah ke depan. Sama-sama kita ketahui investasinya besar, ya, dan investasi besar. Penyedia pun tidak banyak, ya, karena penyedia tidak banyak. Ini butuh teknologi tinggi, apalagi untuk hal-hal yang terbarukan ini. Ya. Nah, kita sama-sama mencegah jangan sampai terjadinya tindak pidana korupsi, ya kan? Budaya itu yang terus kita. Bagaimanapun negara ini semakin lama akan semakin baik. Kita sama-sama menjaga bagaimana proyek-proyek strategis besar dan biayanya besar kan? Tidak mudah, ratusan miliar dan sebagainya. Jangan sampai itu menjadi bancakan. Kalau jadi bancakan, hasilnya akan tidak maksimal. Bayangkan kalau transmisi dimain-mainkan, tiba-tiba kena roboh, kita mau bilang apa? Wah, itu saya tidak kebayang kan, bahaya. Sempat roboh satu transmisi, tiba-tiba ada blackout, ada ini, itu tidak mudah. Itulah gunanya kita menjaga bersama-sama, menghindari hal-hal tercela yang terjadi. Itu pada dasarnya. Baik, saya ke Pak Asep kembali. Pak Asep, ini energi baru dan juga yang terbarukan ini, proyek-proyek yang dikerjakan PLN sendiri apa saja? Baik, mungkin sebelum itu tadi ada yang kelewat. Jadi memang peran kejaksaan di sini sangat vital. Artinya kenapa kami memohon pendampingan pada pihak kejaksaan, karena itu tadi, pertama untuk pencegahan, karena kita juga banyak ada anggaran di situ, jadi kita minta pendampingan dari awal. Kemudian karena terkait dengan banyaknya stakeholder yang akan kita hadapi atau kita interaksi gitu ya dengan dalam proses pembangunan ini, mulai dari pemilik lahan, kemudian dari kewilayahan gitu ya, pemerintah daerah, kemudian lembaga pertanahan dan berbagai macam. Nah, itu memang kita memerlukan kolaborasi, karena kalau PLN berjalan sendiri itu saya yakin ya, kalau saya pribadi yakin kita tidak akan bisa lancar seperti itu. Karena untuk proyek itu kan kita harus ada 3 kriteria, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Jadi 3 hal tadi
akan kita dapatkan ketika kita kesulitan-kesulitan tadi dalam kita melakukan interaksi dengan berbagai stakeholder itu bisa dimitigasi ataupun dikelola dengan baik. Nah, dengan kolaborasi inilah dengan pihak kejaksaan itu merupakan salah satu upaya kami dari PLN untuk bisa melakukan pembangunan ini dengan lancar seperti itu. Nah, kerjasama ini juga kan memang sudah berlangsung cukup lama ya dengan kejaksaan sudah lama di negeri ini begitu ya. Nah, baik, itu hal-hal yang memang sudah dilakukan dengan kejaksaan ini tidak hanya juga melancarkan proyek-proyek dari PLN sendiri, namun juga bisa memudahkan begitu ya masyarakat untuk bisa lebih tahu bagaimana PLN ini juga menjadi sebuah harapan dan juga kemanfaatan untuk masyarakat semuanya begitu. Baik, Pak Asep, silakan. Ya, lanjut mungkin terkait dengan kita ada punya karakteristik ya, artinya Jawa bagian tengah ini kita diamanahi oleh PLN pusat untuk melakukan pembangunan. Pembangkitnya itu ada yang energi baru dan terbarukan. Nah, karena ini kita kan PLN sedang melakukan transformasi, salah satunya ada nilai green, Pak. Green. Nah, green itu adalah pengembangan porsi dari pembangkit yang ada di PLN. Itu menggunakan energi primernya atau energi untuk membangkitkan pembangkit itu adalah dari energi baru dan terbarukan. Kita tahu di sana ada PLTA, kemudian PLTS tadi yang disampaikan, kemudian tenaga angin, tenaga ombak. Bahkan kalau misalnya nuklir juga kalau memungkinkan bisa. Tapi mungkin kalau di Indonesia kayaknya ya secara psikologis belum ini ya, belum siap gitu ya. Tapi kalau di kami terkait dengan pengembangan EBT itu kami ada 3 atau 4, bahkan 5 ya, ada 5. Jadi 3 PLTA dan 2 potensi PLTP, panas bumi gitu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut kita mendukung visi dari PLN tahun 2024 bahwa porsi pembangkit kita itu minimal 23% adalah EBT. Ya, energi baru dan terbarukan. Kita dukung dengan Cisokan 4 kali 260, kemudian Jati Gede yang insya Allah di Desember 2021 ini bisa masuk ke sistem. Kemudian nanti juga ada pengembangan di PLTA Matenggeng. Matenggeng ini lokasinya ada di Kabupaten Ciamis dan Banjar dan sedikit Cilacap. Jadi ada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Itu yang Matenggeng. Kemudian PLTP di Unggaran dan Tangkuban Perahu. Itu juga ada potensi PLTP. Nanti juga unit kami juga yang mengembangkan. Tapi mungkin itu ini masih lama karena sebenarnya butuh waktu yang lama. Baik, ini karena memang luas sekali begitu Jawa Barat ya. Wow, ini daerah-daerah terpencil juga ya. Memang harus disalurkan listriknya baik. Pak Asep, ini proyek mana saja yang menjadi prioritas di tahun 2021, Pak Asep? Nah, ini yang proyek prioritas ini karena kami masukkan kita ada namanya KPI, Key Performance Indicator. Jadi kinerja dari unit kami itu salah satunya adalah penyelesaian beberapa proyek yang sudah running. Salah satunya adalah PLTA Jati Gede. Jadi untuk 2021 ini kita targetkan Jati Gede selesai di 2021 dan langsung bisa mensuplai atau mendukung sistem kelistrikan dengan 2 kali 55 MW sehingga sistem kelistrikan di Jawa Bali ini semakin mantap seperti itu untuk supply-nya. Kemudian yang tadi yang disampaikan SUTT untuk KCIC, kereta cepat. Kalau dulu KCIC namanya ya, sekarang KCJB, jadi kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu jadi prioritas kami juga karena ini juga merupakan bentuk dukungan kami dari PLN terhadap proyek strategis nasional yaitu KCJB tadi. Dan ini dimonitor langsung oleh pemerintah pusat. Jadi kami juga ditarget agar penyelesaian untuk transmisi 150 kV terkait dengan KCIC ini bisa selesai di tahun ini. Kemudian yang jadi primadona juga atau jadi prioritas di tahun 2021 ini adalah jalur utara Pantai Jawa. Ya, mulai dari Madirancan, dari Kuningan, kemudian masuk ke Indramayu sampai ke Cikampek Baru di Kabupaten Bekasi. Mungkin 3 itu yang jadi prioritas di tahun 2021. 2021 dan mudah-mudahan juga selesai. Amin. Mohon dukungan semuanya. Baik. Ini pembangunan proyek tersebut ini tentu saja dapat mendukung kelistrikan di Jawa Barat. Lalu seperti apa nih prosesnya, Pak Asep?
Ya, memang setiap pembangunan yang kita lakukan itu kan gunanya untuk meningkatkan keandalan, meningkatkan supply. Artinya supply yang kita siapkan untuk melayani pelanggan seluruh Indonesia, khususnya di Jawa atau Jawa Barat ini, kita perlu meningkatkan kualitasnya. Jangan sampai lagi kejadian ketika salah satu pembangkit itu melakukan pemeliharaan, itu ada pemadaman. Jadi kita harus bisa melakukan ada pencadangan. Kalau bahasa umumnya ada pencadangan lah, ya. Supply yang harus kita sediakan itu harus bisa melebihi dari kebutuhan atau konsumsi dari masyarakat seperti itu. Jadi dengan keandalan tersebut, tingkat kepercayaan kepada PLN dari pelanggan ataupun stakeholder yang lain itu akan semakin meningkat. Karena salah satu bentuk transformasi kita juga dari sisi PLN adalah bagaimana kita fokus kepada customer. Nah, customer ini kan memiliki persepsi masing-masing terhadap kualitas layanan dari sisi PLN. Salah satu yang paling dominan adalah kontinuitas dari supply listrik. Mungkin Kang Abot, Pak Dodi ketika nonton TV misalkan mati lampu, nah berarti kan sudah ada semacam ya kekecewaan gitu ya kepada PLN. Nah, jadi itu yang harus dijaga oleh PLN. Nah, dalam rangka itulah kami melakukan pemantapan ataupun peningkatan keandalan dan sistem baik dari pembangkit maupun dari transmisinya itu untuk mendukung ke arah sana seperti itu. Baik, dan harusnya juga ada pemberitahuan sosialisasi ya ketika memang listrik itu akan mati begitu kan. Karena juga kasihan untuk para terkait itu mungkin ya maaf. Jadi terkait itu ya kami akan lebih private, artinya lebih mendekatkan kepada pelanggan. Kan kita ada aplikasi ya, aplikasi PLN 123, New PLN Mobile, itu merupakan salah satu aplikasi besar atau big apps. Kita memiliki cita-cita bahwa New PLN Mobile itu adalah salah satu jembatan antara PLN dengan pelanggan. Jadi apapun kebutuhan pelanggan terhadap listrik itu bisa disediakan di sana. Untuk bayar listrik, beli token, pasang baru, kemudian hal yang lain terkait dengan listrik itu bisa disediakan di sana. Bisa ya. Oke. Baik, saya sebelum ke Pak Dodi, satu lagi Pak Asep, ini mengenai tantangan dalam penyelesaian pembangunan tersebut kan pasti juga tidak hanya tantangan, tapi juga pasti ada beberapa kendala atau juga mungkin hambatan begitu Pak Asep ya. Ya, memang pasti ketika kita melakukan pembangunan satu objek ya, di satu masyarakat atau komunitas pasti akan merubah tatanan yang ada di sana. Iya, betul. Baik kepemilikan tanah, kemudian nanti sistem sosial yang ada di sana, itu pasti akan berubah dan itu memiliki tantangan tersendiri bagi kita. Bahkan hambatan juga ada karena memang tidak semua masyarakat juga ya karena terkait dengan kepemilikannya terganggu, kemudian dengan adanya proyek ini mungkin mereka mata pencahariannya mungkin nanti ada tadinya sawah gitu ya, petani ketika tanah yang kita pakai mereka kan harus memikirkan lagi nih. Nah itu kan merupakan salah satu tantangan tersendiri. Tapi dalam hal ini PLN kan sudah punya standar terkait dengan mitigasi kondisi sosial dan juga lingkungan. Bahkan dalam hal kita mengajukan perizinan pun untuk penanganan masalah lingkungan itu sangat ketat sekali. Izin lingkungan harus ada, analisis dampak lingkungan harus ada. Kemudian terkait dengan sosial pun sekarang harus dipikirkan juga karena masyarakat itu jangan sampai ada kesan bahwa dengan adanya proyek PLN ini mereka menjadi miskin, mereka menjadi kehilangan pekerjaan gitu. Nah, kami pun karena belajar dari pendonor kami ya, kan ada Bank Dunia, ada JICA, mereka menerapkan standar yang sangat tinggi terkait dengan penanganan sosial ini. Jadi masyarakat mulai dari mereka proses pengadaan lahan, melepaskan lahannya dengan harga yang kita sudah tahu sendiri. Mungkin Kang Abot pernah dengar ini cerita tetangga ya, yang di Tuban, kan ada desa miliarder. Nah, sekarang pun jadi persepsi sekarang ini mungkin ya dengan pemberitaan sekarang ya, itu saya rasa persepsi masyarakat lebih positif karena memang untuk harga pun kita ada KJPP, kantor jasa penilaian publik, itu harganya sudah bagus lah kalau menurut kita pribadi, sudah sesuai bahkan melebihi ekspektasi. Bahkan sekarang di beberapa daerah yang memang
terkena proyek infrastruktur, tidak hanya listrik ya, malah berbondong-bondong ingin dibebaskan. Karena ya itu bernilai tadi gitu seperti itu. Jadi ya tantangannya adalah bagaimana persepsi masyarakat yang tadinya sangat horor gitu ya terhadap proyek bahwa akan memiskinkan, kemudian kita akan terganggu untuk ininya mata pencahariannya itu lama-lama akan lebih menghilang. Baik, saya ke Pak Dodi. Pak Dodi, ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Asep ini mengenai tantangan dan juga penyelesaian pembangunan tersebut. Bagaimana proses pengawalan dan juga dari kejaksaan? Jadi kita memang dimulai dari MOU pengawalan ya. Itu dalam mendampingi dari PLN untuk melakukan pembebasan lahan-lahan di mana proyek-proyek itu tersebar di seluruh Jawa Barat. Kemudian ada konsultasi dan maupun bantuan untuk pendapat hukum. Bahkan saat ini dengan Penkum kita bekerja sama untuk mensosialisasikan. Kita sosialisasikan dengan baik, kita sampaikan melalui Jaksa Menyapa, melalui RRI, kita sampaikan bahwa ini yang akan kita lakukan. Ya, kita mohon dukungan seluruh masyarakat untuk kepentingan masa depan kita juga, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kegiatan tersebut itu kita bisa lakukan. Nah, memang tidak mudah, selalu ada kendala, dan dalam suatu proses pembangunan pasti ada saja yang kendala bahkan tantangan. Saya bisa melihat untuk tahun 2021 ini tantangannya cukup. Pertama kendala kondisi COVID. Pandemi ini apapun itu bisa terganggu. Kita mau ketemu, kita mau melaksanakan kegiatan, mengumpulkan orang, melakukan mediasi, semuanya ada alasannya. Cuma tantangan inilah yang harus kita hadapi bersama. Kita perlu komunikasikan, kita perlu sampaikan kepada pihak-pihak yang misalnya lahannya akan dibebaskan. Kondisinya begini loh. Kita harus hadapi ini, kondisinya seperti ini. Menurut peraturan perundang-undangan seperti ini, dari mana? Jadi kegiatan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Seperti apa yang disampaikan oleh dari Kang Asep tadi bahwa dia yang menjadi budaya pembebasan lahan bukan lagi menjadi budaya yang menakutkan. Kita bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan untuk kepentingan bersama, sehingga masing-masing mendapatkan sisi positifnya. Gitu. Jadi itu yang tetap dikawal oleh kejaksaan. Baik, artinya menjadi win-win solution. Win-win solution. Ya. Baik, Pak Dodi dan juga Pak Asep, kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini. Pendengar tetap bersama kami di program Jaksa Menyapa. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Store. Pukul 12:50 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda masih bersama kami di program Jaksa Menyapa. Program Jaksa Menyapa ini kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan juga RRI Bandung. Kali ini kita berbicara mengenai peranan PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah dalam menyiapkan kebutuhan listrik di masa depan dan di wilayah Provinsi Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Masih bersama kedua narasumber kami, ada Pak Dodi Ghazali Emil, Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan juga Pak Asep Irman, Manajer Perizinan dan Komunikasi PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah. Pak, kita di segmen terakhir, Pak Asep, apa saja ini dukungan yang memang juga diharapkan tentu saja dari kejaksaan dalam pelaksanaan penyelesaian pembangunan tersebut, Pak Asep? Baik, terima kasih Kang Dodi. Jadi dukungan dari kejaksaan itu memang sangat diperlukan. Artinya untuk proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, kemudian pengadaan lahan, perizinan, kemudian konstruksi, kemudian sampai nanti pengoperasian juga kemungkinan juga akan ada proses pendampingan juga seperti itu. Nah, yang selama ini kita sudah jajaki kerjasama dengan pihak kejaksaan adalah MOU, ada juga PKS, ya, baik itu dari sisi datun, kemudian untuk pengacara negara. Dulu kita ada zaman TP4D ya Pak ya, TP4D dari Asintel semua gitu kan. Nah, jadi semua lini yang ada di kejaksaan itu kita ajak kolaborasi untuk melakukan pendampingan dalam proses pembangunan ini. Nah, memang dengan adanya peranan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap
proses yang kami lakukan itu sangat signifikan. Ya. Apalagi ketika kita berinteraksi dengan beberapa stakeholder gitu ya, ketika ada pendamping dari kejaksaan itu karena itu menunjukkan bahwa negara hadir di situ. Ya. Jadi apa yang kita bangun itu tidak semata-mata hanya untuk bisnis dari sisi PLN, tetapi ini juga merupakan misi dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara Republik Indonesia seperti itu. Ya. Baik, Pak Dodi. Ya. Jadi memang seperti disampaikan Kang Asep tadi, negara harus hadir dalam setiap kegiatan itu. Kita bisa lakukan pertama adalah pencegahan, bagaimana kita meminimalisir terjadinya penyelewengan. Betul. Ya. Kita sama-sama bisa menjaga itu, karena mencegah itu lebih baik ya. Mencegah itu lebih baik. Juga lebih baik. Lebih baik. Jangan sampai itu terjadi menimbulkan masalah baru. Betul. Menimbulkan masalah baru, bagaimana kalau sudah menjadi masalah itu kan jadi bengkalai. Ya. Semua orang akan menghindari untuk menyelesaikan. Ya. Baik. Saya nggak mau menyelesaikan ini, bengkalai dan seperti itu. Itulah tugas kami. Ya. Kami bersama-sama menyampaikan, bahkan ketika PLN digugat pun oleh pihak ketiga, Nah. bisa didampingi oleh Datuk, Betul. ya, bisa didampingi oleh jaksa pengacara negara. Baik. Nah, kita sama-sama menjaga itu sehingga tujuan apa pembangunan itu bisa tercapai. Baik. Gitu. Baik, Pak Dodi dan juga Pak Asep, karena waktu juga, singkat saja Pak Asep, ini kesimpulan kita pada siang hari ini dan juga tentu saja himbauan atau harapan kepada masyarakat. Silakan. Baik, terima kasih Kang Dodi, Pak Dodi, Kang Anggota. Ya, silakan. Pertama-tama mungkin kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya baik kepada RRI dan lebih kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang sudah mengajak kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan program-program yang sedang kami lakukan. Karena program yang kami lakukan ini adalah tidak semata-mata untuk kepentingan bisnis. Betul. Artinya PLN sebagai BUMN yang 100% sahamnya milik pemerintah itu ada misi pembangunan juga, misi sosial seperti itu. Ini bisa kita lihat di pentarifan kita ya, tarif kita. Jadi untuk masyarakat kita masih ada subsidi seperti itu. Nah, kepada masyarakat mungkin kami butuh dukungan, tidak hanya masyarakat ya, seluruh instansi ataupun stakeholder yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan kami. Kami membutuhkan dukungan karena apa yang kami lakukan ini semata-mata adalah untuk kebaikan bersama, untuk kemakmuran negeri kita, untuk peningkatan taraf ekonomi, karena dengan adanya listrik nantinya seluruh multiplier efeknya akan terjadi terhadap peningkatan dari pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya listrik, investor datang, kemudian industri berkembang, kemudian tenaga kerja juga terserap, gitu kan? Itu akan menjadikan tingkat ekonomi dari masyarakat kita akan meningkat. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, RRI yang sudah menyiapkan ini, dan juga masyarakat dan juga instansi-instansi yang lain atas dukungannya yang selama ini kami dapatkan. Dan baik, kalau misalkan nanti ada permasalahan yang ini bisa dibicarakan dengan kami, karena pastilah dalam setiap proses tidak 100% mulus, pasti ada kendala, ada hambatan, tapi dengan komunikasi yang baik, dengan kerjasama yang baik, itu bisa akan selesai seperti itu. Baik. Dengan cara menghubungi call center? Ya, call center 123, kalau saya ada mati lampu. Baik, saya terakhir ke Pak Dodi Ghazali, silakan Pak. Baik, tujuannya satu, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan maksimal. Betul. Jadi kejaksaan khususnya di Penkum sekarang memberikan pelayanan maksimal mulai dari mensosialisasikan kegiatan ini hingga memediasi di bidang intelijen ya, bagaimana kegiatan pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Tujuannya satu adalah untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Itu saja. PLN penting karena apa? Kalau tidak ada listrik, 10 menit saja kita udah mampus. Apalagi buat investasi, buat kegiatan usaha dagang. Kita punya alat apa saja, ternyata listriknya nggak cukup, misalnya, atau listrik tidak ada. Oke, selesai semua. Baik, Pak Dodi, terima kasih, Pak Asep, Terima kasih. terima kasih luar biasa apa yang sudah disampaikan.
Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi kita bersama-sama tentu saja bisa menjaga ya, atau juga bisa mendukung program-program pemerintah, salah satunya dengan program PT PLN ini yang membuat sebuah pembangunan di Jawa bagian tengah ini. Terima kasih sekali lagi Pak Dodi Ghazali Emil SH, beliau adalah Kasih Penko Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Terima kasih juga Pak Asep Firman, Manajer Perizinan dan Komunikasi PLN Unit Induk Pembangunan Jawa bagian tengah. Mudah-mudahan sekali lagi Pak Asep dan Pak Dodi sehat selalu. Amin. 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 Baik. Salam sehat buat semua. Baik. Demikian mendengar program Jaksa Menyapa pada kesempatan siang hari ini. Ya, untuk hari Kamis 6 Mei 2021 nantikan program kejaksaan, maksud kami program Jaksa Menyapa setiap hari Kamis ya? Kamis ya. Kamis pukul 12 hingga Iya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Agus Gunawan, undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah di gereja